Direktur PLIN Evi Tirta Sudira menyebut dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan atau reporting date. Pemirsa, PT Plaza Indonesia Realty Tbk atau PLIN akan membagikan dividen interim sebesar Rp268,71 miliar dari laba tahun buku 2025. Pembagian dividen ini telah mendapatkan persetujuan para pemegang saham dalam rapat pada Senin 13 Oktober 2025. PT Plaza Indonesia Realty Tbk atau PLIN akan membagikan dividen interim sebesar Rp268,71 miliar dari laba tahun buku 2025. Direktur PLIN Evi Tirta Sudira menyebut dividen akan dibagikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam daftar pemegang saham pada tanggal pencatatan atau reporting date. Total ada 3,53 miliar saham yang berhak menerima dividen dengan nilai Rp76 per saham. Jadwal pembagian dividen ditetapkan pada 31 Oktober 2025 dengan kumdet di pasar reguler dan negosiasi pada 22 Oktober mendatang. Perusahaan juga mencatat laba bersih Rp265,53 miliar pada semester pertama 2025, sedikit turun dari Rp270,58 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Namun pendapatan PLIN justru meningkat menjadi Rp691,43 miliar per Juni 2025 dari Rp663,48 miliar pada Juni 2024. Penurunan laba bersih disebabkan oleh kenaikan beban keuangan yang naik hampir 3 kali lipat dari Rp6,8 miliar menjadi Rp19,99 miliar. Meski laba turun, manajemen PLIN optimistis prospek bisnis properti dan retail akan tetap kuat hingga akhir tahun. Adapun dividen interim ini disebut sebagai bentuk apresiasi perusahaan terhadap kepercayaan investor di tengah dinamika ekonomi yang menantang. Perusahaan juga berkomitmen menjaga stabilitas kinerja keuangan dan memperkuat portofolio aset komersial seperti Plaza Indonesia dan Grand Hyatt Jakarta. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, setelah berupaya melakukan efisiensi, PT Waskita Karya Tbk masih terpuruk dengan kerugian mencapai Rp3,17 triliun hingga kuartal 3 2025. Kinerja BUMN konstruksi ini tertekan oleh penurunan pendapatan dan lonjakan beban lain-lain. Perusahaan plat merah PT Waskita Karya Tbk atau emiten dengan kode saham WSKT mencatat rugi bersih sebesar Rp3,17 triliun per September 2025, naik 5,74% dari rugi Rp3 triliun pada periode yang sama tahun 2024. Meski beban usaha berhasil ditekan, penurunan pendapatan masih membayangi kinerja perseroan. Pendapatan usaha WSKT turun 22,08% menjadi Rp5,28 triliun dari sebelumnya Rp6,78 triliun kuartal 3 2024. Beban pokok pendapatan juga turun dari Rp5,78 triliun menjadi Rp4,3 triliun di akhir September 2025. Secara laba bruto, Waskita Karya masih mengalami penurunan 1,52% secara tahunan. Laba bruto tercatat Rp979,97 miliar pada kuartal 3 2025 dari Rp995,16 miliar di periode yang sama tahun sebelumnya. Namun sejumlah beban berhasil ditekan, termasuk beban penjualan yang turun dari Rp114,01 miliar menjadi Rp86,06 miliar. WSKT juga berhasil mencatat keuntungan selisih kurs Rp26,98 miliar berbanding terbalik dengan rugi selisih kurs Rp1,54 miliar pada tahun lalu. Namun pos beban lain-lain mengalami kenaikan signifikan dari Rp133,32 miliar menjadi Rp638,82 miliar pada September 2025. Pos bagian rugi entitas asosiasi dan Ventura bersama juga naik menjadi Rp328,48 miliar.
Hingga akhir September 2025 total aset Waskita Karya tercatat 71,93 triliun rupiah, turun dari 77,15 triliun rupiah pada periode yang sama tahun lalu. Total liabilitas menurun ke 67,55 triliun rupiah, sementara ekuitas turun tajam menjadi 4,37 triliun rupiah. Namun kas dan setara kas naik 2 kali lipat lebih menjadi 3 triliun rupiah dari sebelumnya 1,36 triliun rupiah. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, setelah menutup kegiatan produksi sepatu pada Mei 2024, PT Sepatu Bata Tbk kini fokus menata ulang strategi bisnisnya melalui pendekatan retail berbasis kinerja. PT Sepatu Bata Tbk menegaskan bahwa strategi bisnis perseroan kini fokus pada jaringan retail berbasis kinerja. Langkah ini dilakukan setelah Bata menutup kegiatan produksi sepatunya pada 4 Mei 2024. Korporat Sekretari Bata Hatta Tutuko menyebutkan pendekatan baru ini dipilih untuk memperkuat daya saing di pasar. Hatta menjelaskan perseroan tidak lagi melakukan ekspansi gerai secara agresif, melainkan menerapkan strategi berdasarkan kinerja gerai yang ada. Fokus utama dialihkan pada renovasi toko untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan menarik lebih banyak pengunjung di seluruh lokasi. Untuk meningkatkan profitabilitas, Bata berupaya mengembangkan koleksi produk eksklusif yang memiliki nilai tambah tinggi. Di saat bersamaan, perseroan juga menyederhanakan kegiatan operasional dengan langkah-langkah efisiensi biaya di seluruh lini bisnis. Dalam aspek digital, perseroan memperkuat bisnis dalam jaringan dengan menjalin kemitraan strategis bersama platform e-commerce pihak ketiga. Di sisi lain, Bata juga memonetisasi aset dengan melepas properti yang tidak lagi digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas keuangan. Menurut Hatta, tujuan strategi ini adalah meningkatkan penjualan pada toko yang sama dan menjaga stabilitas arus kas hingga akhir 2027. Bata optimistis strategi yang adaptif dan efisien ini akan memulihkan profitabilitas serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan informasi seputar indeks harga saham gabungan pada penutupan perdagangan sesi 1 hari ini 15 Oktober 2025 pemirsa, di mana IHSG terpantau mengalami pelemahan terbatas 0,4% atau melemah 31,8 poin ke 8.034,6 sempat menyentuh level tertingginya di 8.132,5, level terendahnya di 7.936,3. 234 saham menguat, 441 saham melemah dan 128 saham stagnan. Kemudian pemirsa, sejumlah saham yang menjadi jajaran top gainers di penutupan perdagangan sesi 1 diantaranya datang dari WIFI dengan penguatan 6,9%, kemudian CBRE dengan kenaikan 24,8%, GZCO dengan kenaikan 1,7% dan PTRO dengan kenaikan 2,2%. Kemudian top losers pemirsa datang dari CDIA dengan pelemahan 2,7%, BRMS melemah 4,5%, kemudian Raja melemah 4,1% dan Arci melemah 2,1%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, penguatan dipimpin oleh konsumsi non primer dengan kenaikan 0,18%, disusul kesehatan dengan kenaikan 0,08%, sementara itu transportasi dan logistik melemah 2,6% dan teknologi melemah 1,9%.